pokoknya ada lah. Lagi sudah mulai kita dokumen-dokumen kita siapkan. Nah, Wagner Lopez tidak melihat naturalisasi sebagai hal yang tabu di sepak bola. Pada kasus Timnas Indonesia, pelatih PSS Sleman merasa naturalisasi telah membuat skuad Garuda makin kuat. Sempat tidak jadi pilihan, naturalisasi kembali masuk program PSSI beberapa tahun terakhir. Beda dengan di masa lalu, PSSI kini mencari pemain yang punya darah Indonesia dengan level bermain yang bagus. Jadi luar negeri itu rata-rata menggunakan naturalisasi. Jadi hal yang biasa untuk naturalisasi, ucap Wagner Lopez. Wagner Lopez saat masih aktif bermain juga merupakan produk naturalisasi. Dia lahir dan besar di Brasil. Namun, lewat program naturalisasi, mantan pemain Sao Paulo itu bisa memperkuat timnas Jepang. Wagner Lopez tercatat mampu mencetak 5 gol dari 21 caps bersama timnas Jepang. Wagner Lopez butuh waktu hingga 10 tahun sebelum mendapat kewarganegaraan dan bermain untuk Jepang. Berkaca pada situasi yang pernah dia alami dan kondisi timnas Indonesia terkini, Wagner Lopez memandang positif program naturalisasi. Jadi saya pikir naturalisasi menjadi hal yang sangat biasa di masa sekarang. Dan itu membuat timnas Indonesia semakin kuat, kata Wagner Lopez. Wagner Lopez mendukung naturalisasi akan tetapi dengan satu catatan penting. Wagner Lopez meminta naturalisasi tidak lantas menggugurkan keharusan melakukan pembinaan pemain muda di sebuah negara. Kiper naturalisasi timnas Indonesia Maarten Paes dipastikan absen dan tidak bisa memperkuat tim Garuda saat melawan Arab Saudi pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian itu diungkap anggota Exco PSSI Arya Sinulinga melalui akun YouTube resminya. Arya memastikan PSSI sudah tidak bisa mendaftarkan pemain baru untuk laga melawan Arab Saudi yang sudah ditutup pada 5 Agustus lalu. Di sini ada peraturan AFC. AFC mengatakan bahwa kita harus mendaftarkan pemain untuk lawan Arab Saudi tanggal 5 Agustus. Sementara prosesnya baru selesai kemarin tanggal 18 Agustus, jadi Maarten Paes belum bisa main untuk melawan Arab Saudi, ujar Arya. Arya kemudian memastikan Maarten Paes baru bisa didaftarkan dan memperkuat timnas Indonesia saat melawan Australia pada pertandingan kedua grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 10 September. PSSI lewat pernyataan resmi 18 Agustus lalu menyatakan FIFA sudah memberi izin kepada Maarten Paes untuk memperkuat timnas Indonesia setelah polemik kepindahan federasi. Timnas Indonesia berada di grup C putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan pihaknya membuka kemungkinan proses naturalisasi pemain baru pada awal September mendatang. Arya mengisyaratkan kemungkinan wajah baru tersebut datang ke Indonesia pada periode FIFA Matchday September 2024. Ini berkaitan dengan jadwal kompetisi liga yang libur selama jeda internasional. Arya tidak memperinci nama calon pemain naturalisasi yang dimaksud. Demikian pula dengan asal negara atau posisinya. Menurutnya, pengumuman pemain naturalisasi baru akan dikeluarkan setelah dokumen subjek yang bersangkutan sudah masuk tahap proses ke pihak-pihak terkait. Setelah diproses di Kemenpora, Kemenkumham, ke Presiden dan DPR, baru kami PSSI akan umumkan, ujar Arya. Sebelumnya beberapa nama calon pemain naturalisasi sudah santer disebut. Pemain keturunan Indonesia Meis Hilgers dan Ole Romeni jadi dua contoh nama yang dikabarkan segera merapat ke timnas Indonesia. Meis Hilgers kabarnya sudah jadi incaran PSSI dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan Ole Romeni mengaku sudah dihubungi oleh perwakilan PSSI untuk mengurus proses naturalisasi. Jarang terjadi sebelumnya, FIFA memuat sebuah artikel khusus untuk timnas Indonesia. Dan kali ini, Federasi Sepak Bola Dunia itu menyebut bahwa sepak bola Indonesia sedang bangkit. Dan satu pemain yang mereka soroti adalah Nathan Joe Aon, yang mereka sebut sebagai salah satu bintang skuad Garuda.
kenaikan pesat profilnya bertepatan dengan kebangkitan tim nasional Indonesia, dan perannya dalam kesuksesan tim tentunya tidak boleh dikesampingkan begitu saja, tulis FIFA. Sejak menjadi warga negara Indonesia pada Maret tahun ini, Joe Aon langsung dipercaya mengisi skuad Garuda yang berlaga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 AFC dan membuat debut internasionalnya dalam kemenangan 1-0 atas Vietnam, sambung FIFA. Lebih lanjut, FIFA juga menyoroti tugas yang lebih berat menanti Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Asia. Lawan-lawan berat menanti Indonesia dengan 2 laga perdana di awal adalah menghadapi raksasa Arab Saudi dan Australia pada 5 dan 10 September mendatang, sebelum kemudian jumpa Bahrain, Tiongkok, dan Jepang di keseluruhan agenda grup C. Kami sangat antusias dengan apa yang akan kami hadapi. Saya pikir kami harus mempersiapkan diri saat pramusim di klub kami dan mendapatkan diri dalam kondisi terbaik untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang akan datang dan menjadi bugar untuk tampil sebaik mungkin, kata Nathan soal pertemuan dengan tim kuat Asia. Bertemu Ferdi Bakdim, Mike Claijen gelandang yang dimaksud Arya Sinulinga akan dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia, sebab kakak Irfan Bakdim itu sering menjadi jembatan calon pemain naturalisasi. Belum lama ini, Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan PSSI tengah memproses naturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia menyebut nama yang hendak menjadi WNA berada di luar prediksi. Yang pasti kami sedang urus, lagi proses, dokumen sudah masuk. Nama-nama agak di luar dari yang beredar, kata Arya. Untuk posisi pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi adalah pemain belakang dan tengah. Nama sang pesepak bola disebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Muncul foto pertemuan antara Ferdi dengan Claijen di tengah isu tersebut. Claijen merupakan pemain anyar Sparta Rotterdam. Pesepak bola berusia 19 tahun itu berposisi sebagai gelandang tengah. Ia cocok dengan profil yang disebut oleh Arya. Sekadar informasi, Claijen memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Surabaya. Oleh karena itu, ia cocok dengan syarat darah keturunan yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Pesepak bola kelahiran Breda tersebut berasal dari Akademi Feyenoord. Ia tampil sebanyak 71 kali dengan torehan 5 gol dan 5 assist di semua kompetisi, serta kelompok umur klub berjuluk The Pride of South tersebut. Menarik untuk dinanti apakah Claijen akan dinaturalisasi menjadi WNA atau tidak. Usianya masih tergolong muda sehingga bisa menjadi aset masa depan timnas Indonesia. Australia ketakutan mendapati rumor Mace Hilgers dan Daan Rots kabarnya akan merapat ke timnas Indonesia. Hal ini mengkonfirmasi bahwa skuad Garuda akan jadi timnas terkuat di Asia Tenggara. Dalam artikel tersebut, Sydney mengklaim bahwa jika Indonesia diperkuat Mace Hilgers dan Daan Rots, maka timnas Indonesia akan menjadi tim terkuat di Asia Tenggara. Nama Daan Rots mencuat di tengah alotnya perkembangan status striker FC Utrecht oleh Romeni, yang disebut akan dinaturalisasi. Timnas Indonesia memang gencar sedang melakukan perbaikan di lini serangnya. Seperti halnya oleh Romeni, Daan Rots merupakan pemain berposisi striker yang kini tengah merumput di Liga Belanda tertinggi atau Eredivisie. Bahkan Daan Rots bermain bersama pemain keturunan Indonesia yang dari dulu santer terdengar namanya, yakni Mace Hilgers. Secara statistik, Daan Rots telah memainkan laga sebanyak 40 kali musim ini. Penyerang tersebut berhasil mengemas 9 gol dan assist. Namanya tenar di Indonesia karena disebut memiliki darah keturunan Indonesia. Tanda-tanda bahwa Daan Rots bakal dinaturalisasi kiranya sudah mulai terlihat bila mengacu pada unggahan teranyar di akun Instagram milik dia sendiri. Pemain FC Twente ini memberi suka terhadap postingan Ferdi Bakdim. Kemudian nama Mace Hilgers kembali membuat geger media sosial. Kali ini, unggahan foto di akun Instagram pribadinya menjadi sorotan netizen Indonesia. Pasalnya, dalam salah satu foto, Hilgers terlihat mengenakan gelang berwarna merah putih. Meskipun Hilgers tidak memberikan keterangan apapun terkait gelang tersebut, netizen Indonesia terlanjur berimajinasi. Kolom komentar unggahan Hilgers dibanjiri dengan doa dan dukungan agar pemain berusia 23 tahun itu segera bergabung dengan timnas.
Ketua PSSI Erick Thohir memang tengah mencari pemain dengan grade A sebagai target utama pemain naturalisasi timnas dalam persiapan laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi ini diharapkan dapat segera selesaikan sebelum berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai.